Guys, gua ada informasi penting nih. Jadi dalam waktu dekat ini, Doms DJ mau adain program baru. Dan ini berhubungan buat kalian yang mau jadi DJ. Gua nggak tahu sih ini udah boleh gua omongin apa enggak. Tapi kalian bisa pantengin Instagram, TikTok, YouTube-nya @domsdj. Karena di sana kita akan kasih tahu. Dan ini waktunya juga sangat terbatas. Kita akan kasih tahu buat cara ikutin audisi Who Wants to be a DJ. Kalau kalian pengen jadi DJ tuh jangan ngerasa kayak wah enak ya kayak keluar kota, tiket dibayarin, hotel dibayarin, dapat makan, ya kan, perform di klub, dikasih minum. Nah, padahal ya kalau boleh tahu tuh, gimana awalnya? Nama Mosky Love ini bisa oke Mosky plus Love gitu. Jadi jujur aja awalnya tuh kayak agak sesat gitu sih. Sesat? Iya. Halo guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela dan hari ini kita kedatangan Mosky Love nih. Semangat! Thank you banget nih kayak udah ngeluangin waktunya buat ke Doms DJ dan ini kayaknya pertama kali ya kita podcast sama DJ cewek. Oh ya? Iya. Oke. Kita sebelumnya belum pernah dan ya kita coba lah sedikit di studio baru kita hadirin Mosky Love di sini. Yeay! Sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tau dulu buat kalian yang bingung mau download lagu DJ, kalian bisa langsung aja ke www.kupingdj.com karena di sana ada DJ set yang lengkap dari urutan lagu, hot queue, looping, bahkan ini support di Recordbox, Virtual DJ, dan Serato DJ. Yeay! Gak bisa, gak usah. Penonton bayaran. Itu gelas kesannya lu yang dua-duanya lu yang gelas bagus. Support Doms DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena gue akan sharing tentang kreatif, DJ mixing, DJ tutorial, bedtime DJ story, dan DJ talks. Oke Kak Mosky, mungkin kita mulai dari yang santai-santai dulu nih. Sekarang lagi sibuk apa sih nih? Sibuk cari duit. Iya sih, tapi DJ itu sibuk biasanya. Dan beberapa DJ juga yang udah kesini, setiap gue tanya kesibukannya apa, dia bahkan sampai bingung gue lagi sibuk apa ya. Karena kesibukannya emang banyak, men. Jadi ya wajar lah. Kalau lu lihat IG-nya @moskylove, di situ ada jadwal-jadwalnya tuh. Oke, kita mau mulai dari games dulu nih. Ini ya simple sih. Gamesnya simple, tapi Baru dateng udah. kita coba. Ini festival-festival yang cukup terkenal sih sebenarnya, tapi cukup udah lama juga. Mulai yang pertama nih. Jadi kita akan tebak logo festival. Kita mulai yang pertama. Kak, coba dilihat. Tomorrowland. Oke, bener. Gampang banget. Padahal gue awalnya... Gak dapet duit nih. Nanti di belakang. Padahal gue awalnya kayak... Ini kayak butterfly gitu kan, kupu-kupu gitu kan. Oke lah, next. Ultra Festival, nice. Nah yang ini agak susah. Susah nih kayak. Ini agak susah karena logonya oke. Nah. Ini Electronic Desi Festival. Electronic Desi Carnival. Carnival. Oke. Kita sedikit remind lah masa-masa 2012 ya kayaknya itu ya. Awal-awal EDC. Kayak sekarang sih juga masih EDC ya. Masih. Masih. Dan Ultra juga kemarin Ultra Bali oke tuh. Udah mulai balik ke festival lagi lah ya. Iya. COVID ini. Setelah COVID. Tapi pas COVID turun lah ya. Live stream. Tapi udahlah, kita nggak usah bahas COVID lagi, saya udah mau lewat ya. Mosky, gue pengen nanya, jadi waktu gue tahu Mosky Love pertama kali, itu ini nama asli men? Oh enggak sih, kayak nama panggung ya? Nama panggung. Mosky Love, ya kan? Kalau boleh tahu tuh, gimana awalnya? Nama Mosky Love ini bisa oke Mosky plus Love gitu. Jadi jujur aja awalnya tuh kayak agak sesat gitu sih. Sesat? Jadi kan aku nge-DJ kayak iseng-iseng aja, terus punya kenalan DJ, tapi belum punya komunitas atau circle yang DJ banget, kayak teman-teman nongkrongnya itu bukan DJ. Jadi nyari nama tuh nggak tahu mau nanya siapa. Akhirnya kayak browsing, Google gimana sih cara nyari nama DJ. Terus akhirnya aku nemu lah kata-kata
more skill, less skin gitu. Oke. Gitu. Terus Itu aku singkat jadi filosofinya ya. Moski gitu. More skin, More skill, less skin. Gitu. less skin. Iya. Oke, itu dapat aja tuh. Iya, jadi itu tuh kayak ada apa ya? Nggak tahu slogan, nggak tahu istilah. Kalau misalkan DJ itu sebisa mungkin gitu lebih memajukan skill daripada buka-bukaan. Oke, Gitu. nice. Ya, More jadi skill lah. biar niatan dari awal nih, oh jadinya DJ yang begini deh gitu. Dan love-nya kenapa tuh? Love-nya itu Ada awalnya kan singkatannya aku juga Moski, gitu? nggak ada sih. Jadi awalnya kan Moski doang, terus kan dulu nggak ada yang kenal. Oke. Terus tiap ngajuin tuh kayak, iya orang venue tuh ngerasa kayak kita nggak tahu nih Moski tuh apa, duo kah, solo kah, cewek kah, cowok kah, grup kah gitu, nggak ada yang tahu. Akhirnya aku bikin love itu biar kayak oh yaudah ini solo, terus DJ-nya cewek. Ada feminismenya. Iya, jadi mungkin kalau kalian tahu mungkin kan banyak tuh nama DJ kayak Miss siapa, Queen siapa, Princess siapa, Baby gitu ya. Baby siapa. Terus aku rasa love ini kan juga kayak identik sama cewek juga nih, jadi aku tulisnya love gitu. Tapi emang mulai nge-DJ-nya tuh kapan tuh Kak? Kayak gitu? Mulai nge-DJ tuh 2015. Oh, jadi aku jadi dulu dulu sempat belajar tapi kayak iseng sama temen gitu. Jadi kayak, oh temen aku nge-DJ terus aku kayak, oh ini yang dipencet Oke. gitu. Nah, itu di 2015 itu awalnya gimana tuh? Bisa kepikiran, oh gue jadi DJ gitu. Itu kan pasti ada penyebabnya tuh. Awalnya tuh justru bukan dari aku. Awalnya kan aku memang kayak suka clubbing, terus join IO juga, bikin-bikin event. Terus sering ditawarin job DJ. Oke. Padahal belum bisa nge-DJ. Jadi malah sebelumnya Jadi dikiranya IO udah ya? jadi DJ, ya sebelumnya IO. Oh, oke. Di Splendid itu? Bukan. Oh, bukan. Oke. Dulu kita tuh sempat bikin yang namanya Authentic. Oke. Gitu. Itu zaman lama banget lah, tahun 2012 atau 2011 gitu. Oke. Terus aku sempat di Wave juga. Terus baru habis itu Splendid. Oke, jadi perjalanannya ini cukup menarik nih. DJ biasanya kan kalau DJ basicnya emang suka musik atau dia. Nah kalau ini dari IO Pak, dari IO yang menjadi DJ. Biasanya ngurusin DJ, sekarang diurusin Iya. sebagai DJ tuh. Ya jadi kalau dulu biasanya aku yang kayak randal, terus kayak aku biasa ngejapri gitu. Kak besok performnya jam segini ya kak, gitu. Ridersnya apa Ya, gitu ya? Ridersnya apa kak, gitu. Terus ya udah aku datang standby awal, terus kayak ngurus ke pihak venue. Nanti sofa talent di mana ya, gitu. Oh si ini udah mau datang nih, komplemennya boleh keluar gak nih, gitu. Kalau sekarang kebalikannya. Sekarang ya? kebalik, ya, Berarti sekarang kalau kebalik. IO yang ngundang Moski enak banget tuh. Gitu. Nggak perlu diminta Kak, aku minta riders apa, dia udah ngirim dulu tuh pasti udah semua tuh. Udah mau sendiri. Iya, udah satu press kitnya udah ada tuh. Oke. Tapi awalnya waktu jadi kan dari IO berarti ya. Terus ke DJ ada gak sih kayak penolakan atau? Dibilang penolakan sebenarnya nggak ada sih, cuma memang ternyata nggak segampang itu juga jadi DJ. Tapi kalau kita ngelihat DJ yang udah perform atau kita invite DJ yang udah punya nama, udah punya experience, kita kan ngeliat kayak mereka dateng, main, sudah gitu. Tapi ternyata waktu aku jadi DJ, preparationnya itu tuh banyak gitu. Gue tuh beberapa kali datang ke waktu Moski lagi main gitu kan. Kalau gue perhatiin dari pemilihan genrenya tuh unik. Karena dia mencoba untuk beberapa genre gitu dalam satu setnya ya. Nah, tapi yang gue penasaran justru awal pertama lo ke DJ, genre apa sih yang bikin lo suka gitu? Genre awal itu sebenarnya electro house. Electro house. Micro, progressive house. Jadi pas aku belajar DJ tuh memang kita bisa bilang kayak orang bilang katanya golden eranya EDM. Jadi Iya, zaman bener itu sih, kayak bener. Swedish House Mafia, Avicii, Guetta, Martin Garrix dan lain sebagainya gitu. Dan ada Afrojack juga yang main Iya. Dirty Dutch pada saat itu ya. Nah, tapi akhirnya kalau sekarang ini lu lebih spesifik di genre apa Kak? Kalau sekarang belakangan ini aku lebih sering, sebenarnya masih main EDM mashup juga, tapi aku banyak masukin kayak beberapa orang bilang itu namanya adalah main stage techno. Main stage techno? Ya, jadi sebenarnya
sebenarnya beberapa orang juga bilang itu big room, tapi mirip techno sama psytrance gitu. Nah Kak, ini mungkin banyak teman-teman juga yang pengen tahu, yang lagi belajar DJ atau yang lagi mencoba untuk berkarir di DJ kan. Nah, bisa dibilang kan jalannya ini ada beberapa jalan ya. Ada jalan dari produser, dia bikin lagu lalu dia gunakan DJ sebagai media. Ada yang dia menggunakan resident DJ sebagai media, dia naik berkarir dalam DJ. Dan ada juga yang manajemen. Nah kalau gue lihat, Mosky Love ini termasuk dari manajemen ya? Iya, betul. Nah, itu gimana tuh Kak? Awal bisa di Splendid lah misalkan. Sekarang masih ya? Masih. Splendid. Awalnya itu sebenarnya, jadi aku nggak langsung di Splendid. Jadi awalnya aku udah nge-DJ dulu sekitar 2 tahun gitu. Kayak ngurus job sendiri, branding sendiri. Kalau kita bilang kayak masa-masa awal tuh kayak wah berat gitu. Itu mungkin banyak yang orang nggak tahu. Orang kan ngeliatnya kayak oh sekarang udah enak, kayak jobnya banyak gitu. Orang udah kenal. Zaman dulu tuh aku kayak misalnya perform, fee-nya kecil. Terus kita bilang fee-nya 500.000 gitu kan. 500.000, nggak ada orang yang mau fotoin, nggak ada yang mau bikinin after movie, kan nggak terkenal kan. Kayak siapa nih DJ nggak tahu gitu kan. Jadi ya udah 500.000, potong ongkos, terus aku bayar fotografer sendiri. Fotonya aku upload sendiri, aku masukin Facebook sendiri, ya, sewa GoPro, direkam sendiri, diupload sendiri, gitu. Itu effortnya luar biasa loh. Jadi aku punya pemikiran waktu zaman SMA-nya tuh kan aku memang kayak suka baca buku majalah bisnis gitu kan. Jadi aku coba nerapin nih kayak mungkin strategi-strategi marketing waktu aku belajar awal DJ. Aku ngerasa kalau orang nge-DJ. Kita punya klien nih, misalnya kakak klub A gitu. Aku ajuin diri, aku atau ada manajemen ajuin nih mau jadi DJ. Yang pertama kakak lakuin pasti kan ngecek dulu kan, siapa sih ini DJ gitu, entah di Google, entah di Instagram, entah di apa secara internet. Menurut aku cara kita biar bisa di notice itu adalah waktu di Google, at least profil kita tuh ada dan lengkap. Orang bisa ngelihat kita performnya kayak gimana, orang bisa ngelihat kita punya live set kayak gimana, orang bisa ngelihat kayak anak ini udah perform di mana aja sih, kayak gitu. Jadi kalau aku bilang tahun pertama dan tahun kedua itu bisa dibilang nggak cuan lah, tapi aku kayak ya mempromosikan diri sendiri aja. Itu memang ya udah mau nggak mau, namanya kita kayak pengen gitu ya udah. Jadi sih. Sebelum ada yang support harus support diri sendiri gitu. Pasti sih, bener banget. Jadi buat kalian juga tuh yang lagi belajar DJ, mau bergelut karir di DJ, jangan lupa kalian juga harus siapin yang namanya promosi, guys. Ya. Karena ya kita beranggapan ini kan sebuah bisnis juga ya. Kita sebagai penyedia jasa otomatis kita juga harus memberikan kepercayaan gitu kepada pelanggan kita nih. Nah ya salah satunya yang tadi dibilang gitu kan, ketika kita cari Google ada tuh Mosky Love itu lengkap fotonya dia lagi main. Tapi foto-foto zaman dulu masih ada nih kayak? Masih. Mungkin nanti kita bisa spill sedikit kali ya. Pasti zaman dulu tuh foto biasanya tuh pakai fish eye tuh. Ada. Iya gak sih, kayak dari belakang gini kan pakai fish eye itu masih udah wajib itu. Zaman dulu malah kalau foto kalau zaman sekarang kan mungkin kayak urban streetwear udah maju kan. Jadi dulu tuh kalau aku perform pakai kayak crop top terus kayak celana begitu nggak boleh. Jadi dari venue kayak kan nanti performnya pakai dress ya sama heels gitu. Masih zaman kayak gitu. Nah dari situ aku kenal Steve waktu itu masih IO. Jadi dia itu banyak promo event kalau nggak salah waktu itu buat Dreamfields. Dia banyak bikin kayak pre-party lah di Jakarta. Aku kayak sering dateng ke event dia diundang, terus kita sering ngobrol. Akhirnya kita kayak, wah kenapa Splendid nggak bikin manajemen sendiri? Jadi dulu Splendid itu, kan aku akhirnya kayak ikut kerja sama Steve lah, bantuin yang ngurusin event kan. Splendid tuh nggak punya residen DJ, maksudnya talent dari Splendid tuh nggak ada. Itulah awal mula kita bikin manajemen. Jadi kalau dari Steve itu kan dia IO, terus dia kan memang aslinya bukan orang Jakarta. Terus dia juga nggak punya manajemen di sini. Jadi kita saling bertukar pikiran aja nih. Aku udah punya experience sebagai DJ, udah tahu kira-kira di Indo atau di Jakarta tuh gimana. Terus ya udah kita bikin manajemen. Jadi emang ngebangun dari awal bareng Steve ya. Tapi akhirnya kan akhirnya berjalan, bisnis modelnya berhasil lah ya.
Untuk Splendid sendiri kayak sekarang ada Splendid Asia bahkan kan. Tapi itu tetap satu pusat dari yang di Jakarta. Sama. Kita sekarang itu misalkan ada Splendid Asia, ada Sublime, terus kita punya United Agency, terus kita punya Splendid Worldwide itu kayak music label. Terus kita ada Splendid Europe sama Splendid Australia. Sekarang ada berapa banyak tuh talent DJ-nya untuk di Splendid sendiri? Puluhan. Tapi mungkin boleh dikasih kisi-kisi kali ya, gimana cara bisa masuk ke Splendid atau ya semacam manajemen lah, semacam manajemen. Kalau misalnya kita bilang kisi-kisi, kalau misalnya orang pengen join jadi DJ gitu, banyak kayak talent yang ngerasa kayak, gue pengen join manajemen biar gue banyak job, biar dicariin jobnya, diurusin. Tapi balik lagi sebenarnya kayak manajemen tuh juga mau punya talent tuh yang effort gitu. Jadi kalau talentnya sendiri nggak fokus buat kayak nge-branding dirinya dia sendiri, ya manajemen mau berusaha sekuat apapun ya belum tentu jalan gitu. Karena balik lagi, menurut aku manajemen bisa lah bantu. Kayak misalkan kita punya database banyak gitu, kayak kita punya link udah bagus gitu. Waktu kita kayak nge-blast profile kalian atau kita nawarin ke klub, itu kan balik lagi kan dari merekanya, klubnya mau nggak sih kayak ngundang kalian sebagai guest kayak gitu. Itu bukan kayak manajemen yang nentuin, itu balik lagi ke klien. Jadi kita kayak sebagai manajemen tuh cuma bisa kayak kasih feedback, kasih masukan, tapi kita juga perlu kayak talent-talent yang mau berusaha buat kayak maju gitu. Tapi udah Splendidnya sendiri ketika mencari talent baru, open recruitment atau memang secara spesifik kita incer dia atau kayak gimana tuh? Buat sekarang sih sebenarnya nggak ada kayak caranya kayak gini gitu tuh nggak ada. Kebanyakan maybe reference dari teman atau kita juga udah kenal terus ternyata dia belum punya manajemen, terus kita udah berapa kali lihat dia perform atau kita udah kenal secara personal, udah tahu lah kira-kira personality-nya kayak gimana, mainnya kayak gimana, orangnya kayak gimana. Terus kita kayak lihat sosial medianya dia seperti apa, apakah dia kayak memanage sosmednya itu proper atau ternyata ngawur. Jadi misalkan suka update kayak galau atau marah-marah di sosmed atau yang enggak gitu loh. Kita juga kayak pikirin segitunya sih kan, itu kayak biar kita dapet talent juga yang proper lah gitu. Oke, nah mungkin kalau lu bingung dengerinnya dari tadi, ini gue tarik kesimpulan sedikit. Intinya adalah ketika kalian mau mencoba bergabung dalam suatu manajemen, perbaiki relasi kalian, jaga attitude kalian dan etika kalian. Karena ya 3 itu tadi sih ya. Dan personal branding sih, itu udah pasti sih. Jadi banyak juga sih kayak misalkan DJ ini misalkan bagus gitu. Misalkan dia secara penampilan mainnya terus sosial medianya lumayan jalan, kayak punya fanbase, tapi bahasa gampangnya kita bilang ribet deh gitu, kayak susah diurusin gitu. Kayak misalkan bolak-balik telat, nanti cancel job, nanti mabok ngerepotin orang yang banyak drama lah gitu. Akhirnya kita juga jadi manajemen kayak aduh kayaknya pusing banget nih ngurusin yang begini. Terus kita mungkin dapat feedback dari venue juga kurang kan, jadinya kayak kena komplain atau apa gitu. Jadi memang penting banget sih kayak nggak cuma kalian harus kayak performnya bagus atau kalian harus terkenal, tapi ya sebisa mungkin kayak bisa diajak kerjasama gitu. Nah kalau ngomongin tadi kita singgung sedikit personal branding nih. Untuk Mosky Love sendiri tadi kan kalau kita dengar cukup banyak ya, effort banget tuh dulu kan personal brandingnya ya. Kayak gimana tuh Kak personal branding yang lu bangun? Ini boleh dari segi penampilan, itu kan juga ada. Maksudnya ketika gue liat Mosky main juga tanpa gue liat logo, gue ngeh gitu. Ya kalian juga ngeh lah kalau sekarang. Apa yang menonjol? Kalau kita bilang soal penampilan, jadi memang aku lihat juga kayak DJ punya stylenya masing-masing lah. Ada DJ misalkan yang selalu perform dia misalkan pakai kostum-kostum gitu, jadi dia custom misalkan kayak gitu. Terus ada DJ juga yang selalu kayak harus pakai baju hitam gitu. Ada, jadi kita kayak pernah kerja sama bareng gitu kan. Terus kan ada kayak merch dari kayak sponsor. Terus dia kayak
sorry kayak gue nggak bisa pakai warna lain selain hitam. Itu ada maksudnya biarpun nggak aneh-aneh ya. Terus mungkin ada yang kayak nge-DJ-nya rapi pakai jazz atau gayanya urban gitu. Kalau aku sendiri memang secara personal lebih suka agak urban, agak streetwear. Terus kalau kita bilang dari segi fashion atau penampilan, karena aku cewek nih, kita bilang kayak cewek kayak penampilan lebih kayak harus begini begitulah ya, kayak maksudnya rambut jangan lepek gitu, jangan dateng nggak dandan gitu kan, kayak pakai baju yang rapi, jangan kayak bangun tidur. Salah satu hal yang aku paling iniin juga, aku kayak kalau aku misalkan kayak cari outfit buat perform, nggak perlu yang heboh banget, nggak perlu yang mahal banget, tapi yang penting dipakai itu di badan kelihatannya bagus gitu. Jadi ini mungkin kayak tips and trick juga ya gitu. Kayak aku tuh harus kita bilang penampilan ya. Kita harus tahu nih plus kita di mana, minus kita di mana gitu. Kalau misalkan aku ngerasa kayak aku pendek gitu. Banyak DJ di luar negeri itu kayak kecil-kecil hasilnya, mungkin tingginya cuma kayak 150 gitu. Tapi waktu mereka perform kelihatannya keren. Jadi mereka memang bela-belain pakai heels, pakai sepatu tinggi. Gitu. Atau misalkan ada DJ, misalkan cewek memang tipe badannya bukan yang slim, langsing apa gimana. Jadi dia suka pakai oversize kayak gitu. Jadi dia harus tahu kira-kira apa sih yang kayak dilihat tuh jadinya bagus dan keren gitu. Menonjol dan confidence juga ya. Iya, jadi nggak usah maksain kayak misalkan nggak cocok nih. Jujur kayak misalkan aku sendiri, misalkan aku kan udah kurus kan. Jadi kalau aku pakai baju kayak oversize, kayak atas bawah semua oversize, kayak nggak kelihatan gitu. Kayak kelihatannya jadi tambah kecil, kayak tambah bajunya tambah kedodoran kayak gitu. Tapi kalau yang menonjol dari Mosky Love sih setiap main gue liat rambutnya. Iya. Dari jauh tuh gue udah tahu ini rambutnya kayak Mosky Love. Iya, sebenarnya capek banget. Capek banget sebenarnya. Tapi ini selalu rutin nih warnanya terus ya. Kamu kadang pink juga sih ya. Iya, jadi awalnya memang di endorse, terus dikasih gratis. Terus kan udah di bleaching nih. Terus dari situ ternyata malah jadi branding kayak ini DJ yang rambutnya warna-warni gitu. Dari situlah akhirnya lucu juga kali ya nih jadi gimmick gitu. Jadi aku jarang, sebenarnya pernah aku kayak rambut hitam setelah kayak color, terus punya rambut hitam 1-2 tahun tuh pernah, tapi orang nggak ada yang inget. Gitu. Itu segitunya. Jadi orang image-nya adalah kayak aku rambutnya selalu warna terang. Waktu aku rambutnya hitam, biarpun 2 tahun aku hitam nih, mereka nggak ada yang inget. Mereka ingetnya udah rambut aku terang aja. Jadi itu salah satu style branding yang nggak disengaja ya, karena di endorse. Ternyata wah cocok nih. Tapi benefitnya ada, benefitnya ada sih. Jadi kalau aku dulu kan misalnya rambutnya hitam, terus kayak nggak kelihatan kayak orang perform kan nih, kayak yaudah biasa rambut hitam. Kayak orang umum kebanyakan hitam kan. Waktu aku rambutnya terang, biarpun aku pakai bajunya simple, kayak misalnya aku pakai oversize t-shirt, ya udah norak aja gitu, udah mencolok. Nah, Mosky, selain nge-DJ lo punya kesibukan lain nggak sih? Selain nge-DJ, pasti ngurusin manajemen. Terus kan kita juga ada DJ school. Terus kita lagi nge-build music label juga. Jadi kita lagi pengen produce lagu, mungkin collab sama banyak produser, collab sama banyak penyanyi. Siapa tahu nih kita kayak bisa Indo bisa punya lagu EDM yang booming juga lah. Kalau nggak kayak gitu, kan aku sering travel nih. Udah sering travel. Belakangan ini kayak kadang-kadang aku buka Just-Tipan. Gitu. Iseng-iseng aja. Itu gimana tuh manage waktunya? Ini kalau gue dengar tadi udah banyak banget ya. Soalnya kadang DJ aja itu udah, karena kan kerja malam ya. Itu kadang kalau kerja malam ya pagi itu bangun bisa siang ke sore karena capeknya kan beda kan. Gimana tuh bisa manage waktunya? Manage waktunya sih yang pertama kebanyakan tidur di jalan. Ini udah realita. Jadi jangan, kalau kalian pengen jadi DJ tuh jangan ngerasa kayak wah enak ya kayak keluar kota, tiket dibayarin, hotel dibayarin, dapat makan, ya kan, perform di klub, dikasih minum. Nah, padahal ya terbang, landing, makan, soundcheck, tidur 2-3 jam,
ya nggak tidur semua, kadang kayak prepare apa segala macam, perform, pulang subuh, mungkin tidur kayak 4-5 jam udah kayak airport lagi gitu. Itu apalagi maksudnya karena cewek ya gitu kan, pasti harus lebih ekstra kan, rambut harus diatur dulu, kayak harus natok, makeup, dandan gitu. belum skincarean dulu ya kan. Keren. Jadi banyak tidur, makanya kalau lagi sempet tidur. Terus mungkin hari-hari yang kosong ya udah kayak aku Just Tiffan sih nggak selalu rutin. Terus kan kayak sekarang aku kayak udah hire asisten kan, jadi kadang beberapa kerjaan aku ada yang oper-oper gitu. Ya, itu jadi memang udah harus dibagi-bagi tugas sih. Cara memanage-nya ya. Dan kalau di Splendid juga kan ada ya bagi tugas lagi kan? Kita kayak punya admin, punya orang yang ngurusin ini tuh sendiri. Udah kayak kebagi-bagilah gitu. Kalau dikerjain sendiri kayaknya nggak mungkin deh. Tapi Moski, gue nanya lagi. Jadi waktu dulu awal-awal gue belajar DJ, siapa sih DJ yang menginfluence lo? Kayak wah, nih DJ keren banget. Atau kayak gue pengen jadi DJ gara-gara lihat dia. Di Indo apa di luar nih? Boleh dari Indo dulu, baru di luar. Indo. Mungkin ada 2. Yang satu aku bilang itu Enggar Dimas. Sama Yasmin. Gitu. Enggar Dimas dan Yasmin. Gue juga Enggar Dimas dulu cukup fenomenal sih. Iya, aku kayak berapa kali nonton dia perform, terus kayak di festival gitu. Tiba-tiba ada di Tomorrowland. Wah. Iya, terus kayak itu punya 2000 berapa ya? 2012 kan? apa 2013 ya? Nah, kalau yang dari luarnya siapa? Kalau dari luar, aku suka Afrojack, Avicii, sama Swedish House Mafia. Oke, ini era-era 2010-an. Iya. Pasti kesana. Itu pas awal kan kayak kayak awal kayak wah pengen jadi DJ karena lihat siapa gitu. Oke, dari lu menginfluence suka sama mereka, akhirnya ketika sekarang ini perform, ada gak yang pernah satu panggung? Ini yang dari 5 nama tadi dulu. Kalau Enggar belum pernah, Yasmin udah pernah, Afrojack belum pernah, Avicii belum pernah. Avicii gak bisa juga. Gak bisa sih. Terus Swedish House Mafia juga enggak. Tapi aku kayak berapa kali juga perform bareng DJ yang ibarat kata secara internasional udah booming banget lah. Iya, gitu. kemarin sempat sama Yellow Claw juga ya? Sempat sama Yellow Claw gitu. Terus, ada siapa aja tuh? Boleh disebutin kali yang inget-inget. Alan Walker. Oke. Terus Yellow Claw, DJ Soda, Sesko, Valentino Khan, DVBBS, terus siapa lagi ya? Steve Angelo-nya pernah. Oke. Bisa dibilang udah sukses lah. Amin. Ya kan? Tapi gimana perasaannya waktu mungkin pas udah kesekian kalinya mungkin kayak ya oke gitu kan. Tapi pas awalnya nih gimana perasaannya ketemu DJ yang bisa dibilang DJ internasional dan sudah sangat terkenal lah? Awalnya aku pasti kayak takut, lebih ketakut dan nervous. Tapi kayak excited juga wah bisa kayak perform bareng. Tapi aku lebih kayak nervous sih, kayak gimana ya kalau nanti ternyata aku performnya kurang nih, atau ternyata misalkan aku main opening, gimana ya kalau aku ternyata main opening ternyata kayaknya nggak cocok nih sama mereka. Jadi ada kayak worried lah, kayak takut bikin kesalahan juga gitu. Nah, gimana tuh cara mengatasi nervousnya itu? Cara mengatasi nervousnya yang pertama aku kayak banyak nanya, banyak cari tahu, banyak research. Jadi misalkan aku mainnya di acara ini, jamnya jam sekian, performanya bareng siapa aja. Aku bakalan nanya nih, oh kak, aku mainnya nanti apa ya? Kira-kira ada yang boleh dan nggak boleh nggak? Terus durasinya berapa lama? Aku perlu main yang chill kah? Atau aku harus kayak pumping biar ya gimana nih? Kira-kira minta feedback dulu aja. Nah itu guys, jadi buat kalian yang nervous mau manggung, kalian bisa juga lakuin tips itu. Kalian bisa riset. Bahkan ada loh dulu kayak yang risetnya tuh, jadi katakanlah dia main di klub A, gitu kan. Tapi karena dia belum pernah main di sana, dia riset sampai dia harus datang di saat general crowd-nya gitu loh. Bener, itu juga penting. Kayak aku juga sering kayak gitu. Dulu aku kan awal belajar kan EDM kan, dia bilang kayak electro house lah. Terus aku udah belajar hip hop R&B nih, kayak sendiri ya, kayak cara mixingnya gini-gini, lagu-lagu udah tahu. Tapi aku kayak waktu awal-awal itu aku selalu datang ke event hip hop R&B.
dimanapun aku datang dari awal sampai akhir, liatin DJ-nya main, kayak catetin nih kira-kira lagunya apa-apa aja, ya kan yang mungkin aku belum punya. Oh, lagu ini ternyata happening juga ya gitu. Jadi ya itu balik lagi research lah. Iya, research itu sih. Sekarang kita ngeliat crowd reaction-nya tuh kan ketika lagu ini dipakai gimana nih. Itu bisa kalian contoh lah. Jadi kita juga tahu nih misalkan lagu kan termasuknya update nggak ya atau udah basi ini gitu. Kayak ya jangan kayak di dunianya sendiri terus gitu. Jadi kayak kalau menurut aku kita bisa belajar dari manapun dan dari siapapun gitu. Ya biarpun kayak misalkan aku ngerasa kayak aku nge-DJ udah lama nih, tapi aku pasti tetap sering kayak datang event-event juga, kayak ngelihat karena kadang aku misalkan lihat si A perform gitu. Wah, keren juga ya si ini mainnya lagunya gini nih, kayak jadi terinspirasi nih. Oke, nah tadi kan kita dengar cerita-cerita yang seneng-senengnya aja tuh. Ada nggak pengalaman atau titik rendah kayak di saat lo menjalani karir DJ ini? Titik terendah waktu menjalani karir DJ. Pernah nih, tapi ini pas awal banget ya, pas dulu nge-DJ. Jadi waktu aku awal nge-DJ itu kan belum terkenal. Terus belum join manajemen gede, portofolionya belum banyak. Terus aku diundang lah sama klub yang termasuknya gede di luar kota gitu. Kalau DJ zaman sekarang atau anak-anak yang join di Splendid itu kan udah enak lah ya, kalian perform langsung dapat klubnya bagus gitu. Aku dulu sering pas awal-awal itu mainnya di klub-klub yang kecil-kecil dulu, yang kalau kita punya temen di kota itu pun mereka nggak tahu itu di mana. Jadi kayak wah aku akhirnya diundang nih sama klub ini di kota itu kayak klub yang rame, klub yang gede, klub yang secara lighting, visual dan segala macamnya bagus lah gitu. Perform lah di sana. Itu pas awal-awal banget lah, kayaknya masih belum setahun nge-DJ. Kebetulan mereka ada punya guest DJ yang lokal dari kota yang sama. Terus semua lagu udah dimainin. Kayak aku main habis mereka. Jam berapa tuh? Lupa sih, udah lama banget. Jamnya jam hype nih berarti ya? Iya. Pokoknya habis mereka aku main kayak gitu kan. Aku udah kayak worried soalnya kayak wah kayaknya semua lagu-lagu pentolan yang lagi ngehits udah dimainin semua. Terus yang kedua ternyata boot monitornya agak delay. Boot monitor sama sound yang di luar itu agak delay. Zaman itu ini juga kayak aku tuh kayak masalah beat matching, memang kita bilang jam terbang lah ya. Kalau sekarang misalkan kita pencet play nih, tanpa gimana, bahkan kadang DJ yang lain main. Kalau misalkan mereka kayak agak geser, aku tuh kayak udah otomatis tahu nih tangan aku harus ke sini atau ke sini. Kayak udah otomatis. Jadi kayak nggak perlu dicoba tuh udah kayak langsung jalan sendiri. Nah, kalau zaman pas awal-awal belajar DJ, tuh udah kayak maju mundur nggak ketemu. Udah gitu boot monitor delay lagi. Iya, terus kacau kayak sih. Belum bisa namanya mixing dalam headphone tuh kayak masih nggak biasa lah. Akhirnya udah pressure kayak song selectionnya kan kita jangan mainin lagu yang sama kan, tapi lagunya udah banyak dimainin. Terus mixingnya susah, terus akhirnya jelek banget enggak, tapi aku bisa bilang mainnya kurang sukses lah. Nggak puas lah ya sama perform di saat itu. Iya, udah kayak performnya stres, terus crowdnya juga kayak reaksinya, klubnya juga kayak kecewa lah gitu, kayak ngerasanya ya kok gini sih gitu. Ada lah ya feeling kayak gitu ya. Ada, dan sejak saat itu kayak hampir 2 tahun mereka nggak booking aku lagi gitu. Jadi itu kayak mungkin kayak wah kayak down lah ya. Iya, kayak aduh kemarin mainnya kayak jelek banget nih, gini sampai nggak diundang lagi. Mungkin lebih kayak gitu sih. Oke, Moski. Ini kan sebenarnya kalau karir sebagai DJ-nya udah dibilang cukup lalang buana ya. Asam garamnya udah banyak lah. Kedepannya ada nggak keinginan bikin lagu mungkin atau sejenisnya? Bikin lagu sih sebenarnya udah ada, tapi kayak bikin lagu yang kayak booming kayaknya memang
tidak semudah itu. Iya, pasti sih. Gitu. Perlu proses lah ya. Iya, perlu proses. Terus aku juga kayak masih nyari nih kira-kira karena aku memang lebih fokus ke DJ kan daripada ke produce. Aku bisa produce tapi kayak basic-basic aja, kayak nggak terlalu jago. Mungkin sekedar bikin mashup, bootleg, atau kayak misalkan kalau aku bikin lagu sendiri, aku bikin draftnya, tapi nanti aku kayak nanya-nanya nih finishingnya gimana. Kadang aku kayak pengen bikin yang soundnya begini nih, tapi kayak udah berjam-jam nyoba nggak tahu caranya gimana. Jadi ya itu akhirnya kayak harus kayak kerja sama orang lain yang lebih ngerti gitu. Tapi ya sekarang sih banyak sih yang kayak gitu ya. Akhirnya mereka collab, jadi ada co-productionnya gitu kan. Karena ya kita sebagai DJ nggak harus juga mendalami produksi kan sebenarnya. Iya. Tapi menurut lu penting nggak? Penting nggak penting sih, gitu. Tergantung kalau dari kalian tuh maunya apa. Kalau memang misalkan kalian DJ nih, terus kalian belajar produce, tapi kalian memang nggak minat gitu, kayak nggak ada interest buat jago produce gitu, ya susah. Sulit. Karena belajar produce nggak gampang. Bahkan ada orang yang udah kayak bertahun-tahun produce, ya tetap aja kayak susah buat kayak mungkin ngerasa nggak going anywhere. Itu ada yang kayak gitu. Terus ada juga kayak DJ, kayak kemarin kan aku sempet ngobrol, Wiwek kan baru perform di Jakarta. Terus aku ngobrol sama dia nih, terus dia cerita. Jadi Wiwek itu awalnya justru dia itu produser. Dia tanya, kan kita ngobrol, kapan nih mulai nge-DJ gini-gini. Dia jawabnya gini, gue 2015 itu mulai touring. 2015 mulai touring. Terus aku bilang kayak, sama dong, aku 2015 mulai belajar DJ. 2015 udah ada DJ, iya. Kalau mulai touringnya kapan ya gitu. Jadi kalau Wiwek itu kebalik. Dan ada beberapa yang memang produser itu kebalik. Jadi mereka produce dulu, katanya memang sering bikin-bikin aja di rumah, di kamar, bikin-bikin lagu, bikin-bikin lagu, sampai dilirik agensi gede, terus direkrut lah jadi DJ. Banyak sih, banyak. Baru dari situ mereka belajar nge-DJ. Bener-bener. Dan malah banyak banget sih sebenarnya ya DJ. Mungkin yang kalian lihat framingnya adalah seorang DJ, tapi mereka sebenarnya berangkat dari produser gitu loh. Dari produser, DJ adalah wadah media untuk dia menyuarakan lagunya gitu. Kayak Alan Walker, Calvin Harris, banyak banget sih sebenarnya. Ya bisa buat teman-teman yang menggeluti musik production, mungkin bisa mencoba cara itu. Terus ada juga ini Kak, ada juga memang orang yang dia fokusnya di DJ aja. Jadi dia sama sekali nggak produce gitu. Tapi dengan dia nge-DJ ternyata jobnya udah banyak dan udah full dan udah dikenal gitu. Jadi memang penting nggak penting itu terserah ke kalian, tapi ya tekunin aja lah apa yang kalian suka. Iya sih, jadi tergantung ya pathway-nya aja kalian mau ngambil yang mana tuh kan. Tadi kan ada 3 tuh caranya kan. Masih ada 3. Terus Kak, next-nya ada project apa nih? Next mungkin di Splendid juga boleh, atau Kamoski sendiri ada project apa? Project apa ya? Kalau sekarang sih mungkin lebih kayak ngematengin apa yang udah berjalan sih gitu. Kayak mungkin kalau kita lihat kan kita selalu punya goal pas awal. Aku pengen yang penting nge-DJ mixingnya rapi. Misalkan pas awal belajar DJ. Pas yang kedua, pengen punya signature nih dengan cara mixingnya atau dengan song selection. Atau misalkan habis itu, pengen punya mashup atau bootleg sendiri, pengen punya lagu sendiri. Terus kita ngeliat lagi, ternyata orang punya pakai intro, punya visual keren gitu. Terus kayak, ternyata kalau dikemas dengan performnya kayak gini keren gitu. Jadi kalau sekarang sih lebih ngemaksimalin sih apa yang udah berjalan sekarang. Terus goalnya mungkin pengen lebih banyak main di kayak main di luar negeri juga gitu. Internasional ya. Kak, boleh nih Kak, ini kan nonton Doms banyak juga yang memang belajar DJ, bahkan dari otodidak pun sangat banyak. Mungkin ada pesan-pesan atau kiat-kiat yang bisa disampaikan buat teman-teman? Pesan buat yang belajar DJ? Ya. Pokoknya banyak ngulik gitu. Jadi jangan ngerasa kayak, belajar DJ, kursus, belajar mixing, terus ya udah berarti gue udah jadi DJ gitu. PR DJ tuh banyaknya justru di music knowledge gitu, kayak pelajarin flow, kayak susunan lagu-lagu, atau ngerti genre, ngerti
flow-nya, atau kayak kalian punya cara mixing yang beda nih sama orang yang lain kayak gitu. Terus kayak banyak digging, misalkan nonton live set atau apa-apa gitu-gitulah. Itu yang bakal bikin kalian kayak jalannya bisa jauh nih. Karena kalau sekedar kayak belajar mixing, aku yakin semua orang bisa gitu. Tapi kita harus punya mungkin interest kali ya, kita bilangnya interest nih. Kalau kalian bener suka sama sesuatu, pasti kan kita ngedalemin lagi nih. Bener. Oh, sama satu lagi yang penting attitude gitu. Jadi kalau kita bahas soal attitude adalah always punya good manner, kayak always ngehargain orang lain, karena waktu kita perform itu yang kerja bukan kita doang, kayak banyak orang lain yang dilibatkan, ya kan. Jadi always kayak mikirin juga nih, kayak bukan cuma aku nih yang jadi guest star gitu, tapi orang lain juga kayak gitu. Orang lain juga kerja keras nih gitu. Bener. Bahkan kalian buat main di satu klub event ada banyak banget tuh divisi yang mendukung ya. Banyak. Bahkan event waitress, terus bartender, sampai valet pun kalau nggak ada itu nggak ada yang bisa nonton tuh Pak. Nggak bisa parkir mereka. Jadi penting banget buat kalian ngehargain sih, saling menghargai sih. Karena jadi ya keberhasilan event itu nggak cuma dari DJ-nya gitu. Oke guys, itu dia Mosky Love. Mungkin kita kasih applause dulu. Thank you banget udah luangin waktunya buat Doms DJ. Dan sampai sini dulu program DJ Talks. Next mungkin kita undang siapa nih? Kalian bisa langsung aja komen dan tag orangnya. Support Doms DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya guys. Doms DJ, your daily DJ updates.